Jadi bukan baca titik, tetap ada suasananya. Kini si pahit lidah terus mengembara. Setiba, gitu loh. Jadi mengembara. Setiap tiba. Jadi ketika selesai mengembara, berhenti, masuk ke setiap, itu bukan berarti kau membaca tulisan itu. Kini si pahit lidah terus mengembara. Setiba di daerah yang dilalui, penduduk setempat merasa takut. Orang berusaha menjauhi si pahit lidah karena takut disihir menjadi batu. Jangan sekedar baca. Capek itu dilawan. Dia jadi capek itu jadi rasa bara. Kalau bara itu udah panas dia. Ayo. Ya, dari kejauhan. Dari kejauhan, si Paelida bertanya kepada warga yang lewat. Ada pesta apa sekarang? Namun, mereka tak menjawab sama sekali. Hingga si Paelida marah sekali sambil berucap, "Mereka semua seperti batu. Ditanya kok diam saja?" Ternyata keramaian berhenti total, serta semua orang menjadi batu. Kali ini, sihir si Paelida berhasil kembali. Tempat ini sampai sekarang dinamakan Batu Raja. Kini, si Paelida terus mengembara. Setiap tiba di daerah yang dilalui, penduduk setempat merasa takut. Ya. Orang berusaha menjauhi si pahit lidah karena takut disihir menjadi batu. Lama-kelamaan, Tahan dulu. Kan dia takut disihir menjadi batu. Lama-kelamaan, ya, kini si pahit lidah terus mengembara. Setiap tiba di daerah yang dilalui, penduduk setempat merasa takut. Orang berusaha menjauhi si pahit lidah karena takut disihir menjadi batu. Lama-kelamaan, dia dijauhi orang-orang, sehingga dia hidup sebatang kara. Tidak satu pun kampung yang menerima keberadaannya. Bahkan, terdapat suatu kampung yang meminta orang sakti agar daerah mereka tidak bisa dimasuki oleh si pahit lidah. Kini, si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. nah, biasa ngomong ya. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Ya. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Nggak gitu ulang. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Nah, itu lemah itu. Ulang. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Hingga suatu ketika, dia sampai di kerajaan Tanjung Menang dengan raja bernama Nurullah. Si pahit lidah melewati kebun jeruk milik raja. Dalam keadaan haus, si pahit lidah meminta satu jeruk. Nah, si pahit lidah melewati kebun jeruk milik raja. Dalam keadaan haus, ulang. Kini si pahit lidah. Kini si pahit lidah dalam keadaan tidak menentu. Hingga suatu ketika, dia sampai di kerajaan Tanjung Menang dengan raja bernama Nurullah. Si pahit lidah melewati kebun jeruk milik raja. Dalam keadaan haus, Ya. si pahit lidah meminta satu jeruk. Tetapi penjaga tak berani memberi karena takut dimarahi raja. Si pahit lidah berkata, "Ah, sangat kikir sekali. Buat
kesaktian yang telah dialami. Raja segera memerintahkan bala tentaranya untuk mencari si Pailidah. Akhirnya, si Pailidah berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Saat hendak dihukum, namun sang raja justru dirangkul oleh si Pailidah karena ternyata ulang saat hendak dihukum, ulang dari raja segera memerintahkan. raja segera memerintahkan bala tentaranya Raja segera memerintahkan. Raja segera memerintahkan bala tentaranya untuk mencari si Pailidah. Akhirnya, si Pailidah berhasil ditangkap dan dibawa ke hadapan raja. Saat hendak dihukum, namun sang raja justru dirangkul oleh si Pailidah karena ternyata dia adalah kakaknya sendiri. Keduanya saling berangkulan. Wajah si Pailidah sangat ceria sekali. Mulai saat itu, dia diterima sebagai anggota kerajaan, serta diberi jabatan sebagai panglima kerajaan. Namun, si Pailidah menganggap bahwa dengan kesaktian yang dimilikinya, maka dialah yang layak sebagai raja. Ambisinya itu disampaikan terang-terangan kepada saudaranya. Keinginan itu terhalang dan ditolak keras, sehingga terjadilah perdebatan seru dan adu kesaktian di antara keduanya. Namun, si Pailidah kalah dan dia pun meninggal dunia.